Kembali lagi gue mau bahas brand yang gue nggak ngerti. Karena kemarin kan baru aja gue review barangnya yang teknikalnya bagus, tapi tuningannya jelek gitu, kasarnya kurang bagus. Dan sekarang gue malah dapetin ayam yang harganya cuman kemarin itu 800.000. Sekarang ini ayamnya cuman 100 ribuan dan tuningannya bagus. Gak ngerti lagi. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk KZ EDC Pro. Yes, harganya cuma 100 ribuan aja. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Ngomongin secara build quality, sebenarnya ini biasa banget sih, seperti KZ harga 100 ribuan lainnya. Bahannya full plastik, cuman bagian faceplate ini agak mengkilap seperti ini, ada tulisan EDC Pro nya. Jangan tertipu kalau misalkan kalian kira ini metal, enggak, ini seperti bahan mungkin sesuatu yang mengkilat, kertas mengkilat, cuma dilapisin plastik seperti ini. Jadi semuanya berasa ringan, dan ya ini drivernya terawang seperti ini. Lalu kemudian nozzle-nya seperti ini, kasarnya biasa banget. Cuman yang buat gua kesel malah, ini KZ dia pakai pin B, kalau nggak salah pin B ya, QDC Type B. Jadi ini dia tidak punya bagian yang nonjol seperti QDC Type C, dan bagian yang seperti housing di pinnya ini juga lebih kecil. Nah seperti ini malah lebih gampang kompatibel sama dual pin lainnya. Nah, gua masih ngerti kenapa KZ tetap mempertahankan Type C yang sampai sekarang, karena kebanyakan kabel tuh jadi kurang kompatibel, jadi agak nonjol. Lalu kemudian juga bagian yang resin di sekitar pinnya itu kan gampang retak ya. Gua pribadi sih lebih suka tipe yang begini justru. Tapi ya secara kualitas kabel sih biasa aja, masih kabel bihun ala KZ yang ya tipis seperti ini, tidak terlalu lentur, tidak terlalu gimana. Ini jacknya juga biasa aja sih. Secara ergonomi fit untuk si EDC Pro ini juga KZ pada umumnya lah. Dia ukurannya cukup kecil, tipe overhead seperti ini. Lo bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Secara ENGate-nya juga oke, dan tone detail jadi bisa lo pakai jalan-jalan gerak-gerak ini belum ada masalah, dan lo bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Nah ini kemudian masuk ke bagian yang membingungkan buat gua kalau kita ngomong KZ EDC Pro ini. Maksudnya gua udah lihat banyak banget produk KZ, CCA, dan gua udah ngukur juga frekuensi responsnya banyak dari produknya mereka. Dan ini yang harganya 100 ribu ini salah satu yang paling murah dari produk mereka, line up mereka ini. Justru tuningannya salah satu yang paling rapi. Coba lihat aja frekuensi responsnya ini. Secara bass dia cukup menonjol, kemudian di area upper mid treble-nya rapi, ear gain-nya tidak terlalu tinggi, dan treble-nya cukup linear rolled off dengan sedikit pick sana sini. Cuman ya overall jadi tuningnya bisa dikategorikan sebagai cukup netral di area mid to treble, tapi ada bass boost di area bassnya yang bikin ayam ini mungkin kesannya lumayan bisa V-shape kalau misalnya lu ngerasain pick area treble sedikit, tapi bisa juga cukup simply warm kalau misalnya fokusnya lebih ke upper mid to treble yang lumayan rapi dan ada bassnya. Jadi gue malah ngomong, yes, dibandingkan semua KZ yang gue pernah review, ini tuningannya balance banget, terutama di bagian upper mid to treble-nya. Dan ini nggak cuman KZ, dibandingkan sama banyak ayam lainnya, ini adalah salah satu tuningan frekuensi response ataupun tonality yang mungkin pingin dicapai sama beberapa brand atau beberapa barang lainnya, tapi nggak bisa gitu. I mean, lihat aja, dia bassnya bisa nampol sedalam itu, dia mid bass-nya juga linear to sub bass, jadi lu dapetin bass yang mukul dalam, dan hentakannya impact dan dinamikanya juga bagus. Lalu vokalnya juga berasa sedikit terpisah daripada bassnya, jadi bassnya tidak membayang-bayangi vokalnya masih berasa clear, balance. Dengerin vokal cowok, vokal cewek semua berasa oke, nggak ada yang kasar. Treble-nya juga ya bisa dibilang treble-nya aman dari aneh-aneh, dari metalik yang aneh. Kalau misalnya sedikit doang kritikal gue terhadap si KZ EDC Pro ini lebih ke timbre-nya aja. Memang nggak bohong, karena ini kualitas driver juga, atau ini harga 100 ribuan ya. Gue masih sedikit ngerasa timbre, dan juga di area treble-nya itu ada pick yang kalau misalnya lagunya kasar ataupun lagunya simbalnya keras banget, nyemprot banget, itu masih berasa kurang natural, dan ada cerak yang bikin kesannya agak plastiki sensasi warna suara drivernya itu sendiri. Tapi itu sangat gue nitpicking, sangat gue kalau misalnya gue kritis banget. Kalau misalnya gue hanya menerima apa adanya, ini udah rapi banget, udah bagus banget. Gue dengerin lagu pop asik, bassnya nampol dalam, vokalnya clear, nggak tajam-tajam,
Lalu kemudian gue dengerin lagu vokalan ya juga masih lumayan bisa dinikmati, dengan kata lain vokalnya nggak aneh-aneh. Untuk 100.000 susah loh bikin vokal yang bisa balance kayak gini, ear gainnya segitu doang, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mendelep gitu. Susah loh bisa bikin kayak gitu. Gue vokal no problem, lalu gue dengerin lagu akustikan juga asik-asik aja. Gue dengerin lagu rock juga masih gigitnya masih ada. Mungkin bassnya gue pengen sedikit lebih tight lagi untuk lagu rock gitu. Tapi maksudnya gue untuk kebanyakan genre top 40 yang gue coba di sini, mau lagu itu apa aja, ini tuh tuningnya udah rapi, simply tuningan yang bener dan fun. Dia treble-nya nggak terlalu tinggi, vokalnya cukupan aja, bassnya yang ada boost cukup signifikan. Dan itu bikin IM ini simply bass boostnya asik banget, cuman nggak bikin pusing di area mid to treble. Nah, tuningan seperti ini yang gua ngerasa di harga 100.000 kalau mau cari yang se-fun ini tapi serapi ini, nggak ada yang lain selain ini, si KZ EDC Pro ini. This is so good. Tuningannya doang sih gua kaget, maksudnya dibandingkan KZ yang lain ini malah salah satu yang terbagus. Cuman ya please jangan terlalu berharap sama teknis, karena kalau misalnya dibandingkan dengan yang kemarin gue review si KZ ZS12 Pro X ini masih jelas bedanya cukup jauh. KZ ZS12 Pro X ini lebih terpisah secara detailnya, layeringnya, separasinya semua lebih berasa kepisah ketika lagunya rame. Ya jelas ini lebih di atas. Jadi di sini harga nggak bohong. Kalau buat gue di harga sekitar 100 ribuan ya ini biasa aja. Mungkin selevel semacam sama Tin Channel ataupun seperti Linglung, mungkin sedikit clearer daripada Linglung rasanya. Cuman nggak sampai selevel Tin Channel, tapi ya level 100 ribuan lah intinya, nggak nyampe level 300 ribu, 400 ribu, apalagi 500 ribu. Kita nyampe perbandingan untuk IM harga 100 ribuan KZ EDC Pro ini dibandingkan sebutlah mungkin KZ HBB aja deh. KZ HBB kan salah satu rekomendasi gue untuk 100-200 ribuan untuk IM yang ngebass. Nah, KZ HBB ini punya suara yang lebih kalem dari upper mid to treble-nya, dan bass yang sama lentakannya lebih loyo dibandingkan KZ EDC Pro. Jadi untuk gue yang sekarang, kalau misalnya lo suka IM yang ngebass dengan vokal dan treble tuningannya masih bagus, rekomendasi utama gue sekarang adalah KZ EDC Pro ini. Nah, kalau dibandingkan sama IM yang sebutlah netral seperti Tin Channel ya, itu lebih netral walaupun masih agak U sedikit. Tapi buat gue Tin Channel itu jelas sedikit lebih bening di area treble. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen kebeningan treble ataupun lagu-lagu mungkin akustik yang nyantai, ataupun dengan instrumental, single instrumental yang nggak butuh bass gimana-gimana, gue masih lebih pilih Tin Channel dibandingkan EDC Pro ini. Tapi EDC Pro buat gue fittingnya lebih enak aja di kuping gue dan lebih fun untuk kebanyakan lagu-lagu mainstream. Mungkin ada tanya lagi, bang di mana dibandingkan sama EDX Ultra dan lain-lainnya? Gampang gini, kalau misalnya kita ngomong technical ya masih mirip-mirip aja, itu nggak beda-beda jauh aja. Gue masih ngomong level 100-200 ribuan. Tapi kalau kita ngomong soal tuningan, EDX Ultra, EDX dan yang lain-lainnya itu masih lebih V-shape dibandingkan EDC Pro ini. To the point sampai gue bilang ya kalau misalnya lu melihat frekuensi response dan juga ya tonalnya selama ini cocok sama review gue, ini main recommendation gue sekarang menggantikan yang lama-lama itu. Ya, jadi Indian gitu aja yang gue bisa ngomong soal si KZ EDC Pro ini. Gue kaget karena walaupun ini harga salah satu termodel dari KZ, tuningannya paling rapi, paling bagus. Jadi gampangnya yes untuk 100 ribuan, apalagi kalian cocok sama tuningan-tuningan yang gue bilang tadi, bass, fun, dengan vokal dan treble yang masih bisa dibilang kategorinya rapi di harganya, sangat-sangat recommended. Jadi kalau kalian pengen langsung aja klik link di bawah, gue kasih juga link untuk Tokopedia-nya juga pembeliannya untuk KZ EDC Pro. Thank you for watching, see you next time, bye-bye.